Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri. Hari ini saya akan meneruskan materi mengenai gelombang cahaya. Di minggu kemarin saya baru menjelaskan sampai interferensi cahaya pada celah ganda atau celah yang. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi mengenai difraksi cahaya. Apa sih yang dimaksud dengan difraksi cahaya? Difraksi itu adalah peristiwa melenturnya gelombang ketika melewati celah sempit, ya. Syarat supaya difraksi itu bisa terjadi, itu lebar celahnya harus lebih kecil daripada panjang gelombang, itu syaratnya. Jadi kalau ada cahaya melewati celah sempit, dia itu akan terhambur. Nah, peristiwa terhambur atau melenturnya cahaya ini yang dinamakan sebagai difraksi cahaya. Nah, difraksi cahaya sendiri ini kita bisa bedakan menjadi dua, ya. Ada yang namanya difraksi celah tunggal, ada yang namanya difraksi celah majemuk atau nama lainnya disebut dengan kisi difraksi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai difraksi celah tunggal. Nah, di sini misalkan ada celah, ya, ada satu buah celah. Satu buah celah ini dilewati oleh cahaya dengan panjang gelombang sebesar lambda. Nah, ketika melewati setelah ini, maka cahaya itu akan terhambur. Misalkan ada seberkas cahaya mengenai layar, ya, layar di sini yang diletakkan sebuah layar, ada lagi cahaya mengenai layar, maka nanti akan bergabung. Ketika bergabung ini nanti akan terbentuk pola gelap terang gelap terang. Nah, pola yang terbentuk ini misalkan diketahui, ya, jarak gelap atau terang ke terang pusat ini adalah P, ya. Di sini bisa terang, bisa gelap. Misalkan di sini gelap, jarak gelap ke terang pusat adalah P, atau kalau di sini terang berarti jarak terang ke terang pusat adalah P. Jarak celah ke layar adalah L, lebar celahnya adalah D, dan sudut elevasinya adalah theta. Nah, untuk peristiwa terang menghitungnya kita menggunakan persamaan P kali D per L sama dengan N dikurangin setengah dikali lambda. Dengan P ini tadi sudah dijelaskan, yaitu jarak terang ke terang pusat. D-nya adalah lebar celahnya, ya, lebar celah. L-nya jarak celah ke layar. N ini adalah orde, lambdanya adalah panjang gelombang. Nah, kalau diketahui sudut elevasinya untuk menghitung terang, ya, kita menggunakan persamaan D sin theta sama dengan N dikurang setengah lambda. N ini adalah orde, ya. Nanti kalau ada kalimat terang pertama berarti N-nya 1, terang kedua N-nya 2, terang ketiga N-nya 3, dan seterusnya. Berarti kan kalau terang ke-7 N-nya juga 7, seperti itu. Lambdanya panjang gelombang. Untuk yang gelap kita menggunakan rumus P kali D per L sama dengan N kali lambda, di mana P-nya sama kayak tadi, ya, jarak gelap ke terang pusat, D-nya adalah ada lebar celahnya, L-nya jarak celah ke layar, N-nya adalah orde. Kalau misalkan dia gelap pertama berarti N-nya 1, gelap kedua N-nya 2, gelap ke-7 N-nya juga 7. Nah, kalau di soal diketahuinya sudut elevasi untuk menghitung pola gelap, kita menggunakan rumus D sin theta sama dengan N kali lambda. Lambdanya adalah panjang gelombang, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Sinar laser dengan panjang gelombang 650 nanometer mengenai celah tunggal dengan lebar celah 0,13 mm. Sebuah lensa cembung digunakan untuk memfokuskan sinar pada layar yang terletak di fokus lensa. Jika jarak antara pita gelap kedua di sebelah kiri dan pita gelap kedua di sebelah kanan terang pusat adalah 6 mm, tentukan jarak fokus lensa. Nah, ditanya jarak fokus lensa. Nah, di sini ada celah tunggal, ya. Jadi celah tunggal tuh celahnya cuma ada satu, namanya celah tunggal. Di depan celah tunggal ini diletakkan sebuah lensa seperti ini. Nah, di sini yang ditanya adalah jika lebar celahnya yang ini itu 0,13 mm, kemudian jarak antara pita gelap kedua di sebelah kiri dan pita gelap kedua di sebelah kanan. Misalkan ini jarak dari yang atas ke bawah itu adalah 6 mm, yaitu jarak antara pita gelap sebelah kiri dengan pita gelap sebelah kanan 6 mm. Berarti kan jarak ke terang pusat tinggal dibagi dua, separohnya, ya. Dari ini ke sini sama dengan dari sini ke sini sama. Berarti ini separohnya. Berarti kalau 6 mm maka jarak
gelap kedua ke terang pusat itu adalah 3 mm. Kan dari sini ke sini tuh 6, separohnya adalah 2, P-nya separohnya adalah 3 mm. Berarti ya P-nya 3 mm dibagi 2. Nah, dari persamaan gelap kedua ya, gelap kedua itu berarti kan N-nya adalah 2 menggunakan rumus celah tunggal yaitu P kali D per L sama dengan N kali lambda. Dengan mensubstitusi P-nya adalah 3 mm ya, 3 mm. Kemudian D-nya jarak antar celahnya adalah 0,13 mm dibagi dengan L sama dengan 2 dikali lambda tuh panjang gelombang cahayanya yaitu 650 nanometer. Nah, ini lambdanya 650 nano. Nano itu adalah 10 pangkat min 9. Sehingga jadinya 650 kali 10 pangkat min 9 meter atau bisa juga 650 kali 10 pangkat min 6 mm. Kita ubah ke dalam milimeter ya. Meter ke mil itu dikali dengan 1000. Kemudian kita substitusi angka panjang gelombangnya, lambdanya yaitu 650 kali 10 pangkat min 6, maka akan didapatkan L. L itu adalah jarak celah ke layar. Jarak celah ke layar ini L-nya sama dengan kita kalikan 3 dikali 0,13 per 2 dikali 650 kali 10 pangkat min 6. Ini 3 dikali 0,13 adalah 0,39 per 650 dikali 2 dikali 10 pangkat min 6 itu 13 kali 10 pangkat min 4. Kalau kita bagi hasilnya adalah 300 mm. Nah, ini 300 mm ini disebut sebagai jarak celah ke layar. Nah, nanti jarak celah ke layarnya itu sama dengan fokus. Kenapa bisa sama dengan fokus? Dikarenakan kita tujuannya adalah memfokuskan cahaya pada layar. Nah, berarti jaraknya harus sama dengan jarak celah ke layar karena lensa sama celah itu menempel. Sehingga nanti L-nya itu sama dengan F di sini. Berarti jarak fokusnya adalah 300 mm seperti itu. Kemudian kita lanjut. Celah majemuk atau nama lainnya disebut dengan kisi difraksi. Celah majemuk ini berarti kan celahnya banyak ya. Nama juga celah majemuk berarti celahnya cukup banyak. Misalkan di sini ada ribuan celah ya. Di sini tuh ada cahaya masuk melalui celah majemuk ini sehingga nanti akan mengalami difraksi atau pelenturan gelombang. Nah, nanti akan terbentuk pola gelap terang sama seperti celah tunggal. Di sini nanti ada terang pusat, di sini ada gelap pertama, gelap kedua, terang kedua, dan yang ke bawah juga sama ya. Jadi nanti ada ke atas sama dengan yang ke bawah jaraknya. Nah, pada celah majemuk atau kisi difraksi di sini itu nanti ada yang namanya tetapan kisi. Karena kita menggunakan kisi, ini namanya kisi ya. Jadi yang bolong-bolong banyak ini namanya kisi difraksi. Ini nanti menghitung tetapan kisi, kita menggunakan rumus D sama dengan 1 per N, di mana D-nya adalah tetapan kisi, N-nya ini adalah jumlah garis tiap sentimeter atau tiap meter. Jadi N besar ini adalah jumlah garis tiap sentimeter atau tiap meter tergantung dari keadaan soalnya. D-nya disebut tetapan kisi. Untuk yang terang, kita pakai rumus P kali D per L sama dengan N kali lambda. Dengan P-nya ini jarak terang atau gelap ke terang pusat. D-nya itu adalah tetapan kisinya dihitung menggunakan rumus ini. Sama L-nya itu jarak celah ke layar. N-nya itu orde, berarti kalau terang 1, terang pertama N-nya 1, terang kedua E-nya 2, terang ketiga E-nya 3. Lambdanya adalah panjang gelombang. Kalau di soal diketahuinya sudut elevasi, kita menghitung besar rumusnya ya, kita hitung menggunakan rumus D sin theta sama dengan N kali lambda untuk peristiwa celah majemuk atau kisi difraksi. Untuk yang gelap menggunakan persamaan P kali D per L sama dengan N min setengah kali lambda. Lambdanya panjang gelombang. Atau kalau diketahui sudut elevasi, rumus di atas bisa berubah menjadi D sin theta sama dengan N dikurang setengah kali lambda. Lambdanya panjang gelombang. Supaya lebih paham, saya berikan contoh soalnya. Saya bacakan dulu. Seberkas cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 5 kali 10 pangkat min 7 meter dilewatkan pada kisi difraksi. Garis terang kedua terjadi dengan sudut deviasi 30 derajat terhadap garis normal. Jumlah garis per milimeter kisi tersebut adalah titik-titik. Jadi yang ditanya adalah N, yaitu jumlah garis per milimeter dalam satuan milimeter kisi tersebut.
Diketahui panjang gelombangnya 5 kali 10 pangkat min 7 meter dari soal ya, panjang gelombangnya. Ada kalimat terang kedua ya, ada kalimat di situ terang kedua. Nah, ini garis terang kedua kan berarti N-nya adalah 2. Sudut elevasinya diketahui 30 derajat. Nah, pada kisi difraksi untuk terang itu digunakan rumus D sin alfa sama dengan N kali lambda. Dengan mensubstitusi nilai-nilainya, D dikali sin 30 derajat sama dengan N-nya 2 dikali lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7. Maka sin 30 itu setengah D sama dengan 2 dikali 5, 10 jadi 1 kali 10 pangkat min 6. Atau D-nya itu dikali silang aja 2 kali 10 pangkat min 6 meter. Atau diubah ke milimeter jadinya 2 kali 10 pangkat min 3 milimeter. Sedang untuk menghitung N, tadi kan yang tanya N-nya itu pakai rumus 1 per D, di mana D-nya ini adalah konstanta kisinya atau tetapan kisi yang sudah kita dapatkan, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3. Ini kan 1 per 2 kali 10 pangkat min 3 kita bagi ya, 10 pangkat min 3 naik ke atas jadi 1000 dibagi 2. Itu jadinya 500 garis per milimeter. Berarti jumlah garis per milimeternya adalah 500 dalam 1 milimeter dapat 500 goresan. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke polarisasi. Apa itu polarisasi? Polarisasi itu adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar gelombang sehingga gelombang hanya memiliki satu arah. Itu dinamakan dengan polarisasi. Bisa dilihat dari gambar ini ya, pada peristiwa polarisasi ini cahaya ini dirambatkan itu dalam arah vertikal dan arah horizontal. Jadi ini ada arah vertikalnya, ini ada arah horizontalnya. Nah, ada vertikal, ada horizontal. Seperti ini dia bergerak ya, seperti ini yang arah horizontalnya. Nah, ketika cahaya bergerak secara vertikal dan secara horizontal, kemudian dia memasuki celah polarisator. Yang tadinya ada arah ke atas yang vertikal dan arah ke samping, karena di sini yang diserap adalah arah ke mendatarnya atau horizontalnya, sehingga horizontalnya menghilang. Yang keluar dari celah polarisatornya itu hanya arah yang vertikal aja, sedangkan arah mendatarnya atau horizontalnya diserap oleh polarisator. Nah, peristiwa terserapnya sebagian arah getar inilah yang kita namakan sebagai polarisasi. Nah, polarisasi sendiri ini bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, polarisasi karena pemantulan. Peristiwa polarisasi itu bisa terjadi karena pemantulan. Itu bisa dilihat di sini. Ini ada sebuah sinar datang mengenai cermin datar. Maka sinar tadi akan dipantulkan. Nah, ketika dipantulkan ini ada sebagian arah getar cahaya yang diserap, intensitasnya akan berkurang. Nah, bila sinar datang pada cermin datar itu dengan sudut datang 57 derajat, maka sinar pantulnya merupakan sinar pantul terpolarisasi. Jadi kalau kita pengen supaya sinar itu pada cermin datar itu terpolarisasi, maka sudut datangnya harus 57 derajat. Nah, ini teorinya seperti itu. Nah, ini adalah peristiwa polarisasi karena pemantulan ya. Ini kan ada arah ke kiri dan ke kanan ya, dan arah yang menuju ke bawah, sehingga ada sebagian terserap. Nah, karena dia terserap sebagian, maka ini peristiwanya disebut polarisasi. Dan sudutnya untuk pada peristiwa polarisasi pada cermin datar itu sudutnya adalah 57 derajat. Yang kedua, polarisasi karena pembiasan dan pemantulan. Nah, kalau polarisasi itu terjadi karena dua hal. Jadi yang karena pembiasan juga, karena pemantulan juga. Ini bisa terjadi. Misalkan seperti ini kasusnya. Jadi ada sinar datang mengenai permukaan suatu zat, maka nanti sinar itu ada yang dipantulkan, ada yang dibiaskan. Nah, sinar kalau sudut yang dibentuk antara sinar yang dipantulkan dengan sinar yang dibiaskan adalah 90 derajat, maka ini dikatakan sinar itu mengalami polarisasi secara sempurna. Yang untuk sudut itu dinamakan dengan sudut Brewster. Nah, untuk menghitung sudut Brewsternya, ini kalau misalkan diketahui ya, indeks bias untuk zatnya adalah N2, indeks bias sinar datangnya adalah N1, maka menghitung sudut Brewsternya kita menggunakan rumus tan theta sama dengan N2 per N1.
di mana N2 itu indeks bias yang kedua, N1 adalah indeks bias yang pertama, seperti itu. Supaya lebih paham, saya berikan contoh soalnya. Sudut kritis cahaya dalam suatu zat adalah 37 derajat, di mana diketahui sin 37 derajat adalah 0,6. Berapa sudut polarisasi untuk zat tersebut jika sinar dari udara menuju ke zat? Nah, diketahui dari persamaan sin theta kritis, sudut kritis yang sudah dipelajari oleh kalian pada materi mengenai optik ya, di optik geometri ya. Itu sin theta kritis itu sama dengan N udara per N zat ya. Artinya apa? Sudut kritis ini adalah sudut di mana sinar mengalami pemantulan secara sempurna. Ya, itu namanya sudut kritis. Nah, ingat ya, pada peristiwa sudut kritis ini, sinar itu harus datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang lebih renggang. Itu syarat supaya bisa terjadi pemantulan secara sempurna, sehingga nanti akan terbentuk sudut kritis di situ. Nah, untuk menghitung sudut kritisnya, kita menggunakan rumus sin theta kritis, theta K itu theta kritis sama dengan N udara per N zat. Nah, udara itu sudah kita ketahui ya, nilai indeks biasnya itu selalu 1. Di sini zatnya kita belum tahu. Nah, sudut kritisnya kan diketahui di soal 37 derajat, sehingga didapatkan sin 37 adalah NU per NZ, NU-nya 0,6, sama dengan N udara per NZ-nya, NZ-nya. 0,6 itu sama dengan 3/5, sama dengan N udara per NZ. Nah, berarti udaranya adalah 3 perbandingan NZ-nya adalah 5. Nah, yang ditanya di situ adalah sudut polarisasi atau sudut Brewster. Nah, untuk menghitungnya kan pakai rumus yang tadi pada peristiwa polarisasi karena pemantulan dan pembiasan. Menggunakan rumus tan theta sama dengan NZ per N udara, dibalik ya untuk ini. Karena sinarnya datang dari adalah 5 ya, N udaranya diketahui adalah 3, jadi nanti 5/3. Nah, kita cari arkes dari 5/3 untuk tan, maka akan didapatkan tetanya itu dengan menggunakan kalkulator. Sudut Brewsternya adalah dari tan theta sama dengan 5/3 adalah 59 derajat, seperti itu. Selanjutnya kita ke polarisasi karena pembiasan ganda atau bias kembar. Polarisasi karena bias kembar dapat terjadi apabila cahaya melewati suatu bahan yang mempunyai indeks bias ganda atau lebih dari 1. Misalkan pada kristal kalsit. Nah, jadi kalau misalkan ada benda yang memiliki indeks bias yang berbeda, maka benda tersebut akan mengalami pembiasan ganda atau disebut dengan bias kembar. Nah, cahaya yang lurus disebut cahaya biasa. Cahaya yang lurus ini disebut dengan cahaya biasa yang memenuhi hukum Snellius. Dan cahaya ini tidak dapat terpolarisasi. Sedangkan cahaya yang dibelokkan disebut dengan cahaya istimewa karena tidak memenuhi hukum Snellius. Dan cahaya inilah yang kita sebut sebagai cahaya yang terpolarisasi. Jadi ada cahaya yang lurus, ini teruskan, ini cahaya tidak terpolarisasi. Yang terpolarisasi itu yang dibiaskan seperti ini, sehingga dia berbelok. Dan ini disebut dengan sinar istimewa karena sinar ini yang dipolarisasi ya, mengalami peristiwa polarisasi. Nah, inilah yang disebut dengan polarisasi karena pembiasan ganda yang diakibatkan zatnya itu mempunyai indeks bias lebih dari 1. Seperti itu. Berikutnya polarisasi karena absorpsi selektif. Nah, kalau misalkan kita punya polarisator ya, ada 2 nih. Polarisator yang pertama, polarisator yang kedua, dilewatkan cahaya. Ini ada cahaya yang tidak terpolarisasi. Ketika cahaya melewati polarisator, maka dia intensitasnya akan berkurang menjadi setengah dari semula. Kemudian ketika keluar dari analisator ini sama kayak polarisator, cuman bedanya analisator ini bisa dimiringkan sehingga dia bisa membentuk sudut tertentu. Nah, nanti sinar yang keluar dari analisator ini yang diterima oleh mata itu menghitung intensitasnya, kita menggunakan rumus I2 sama dengan setengah IO dikali cos kuadrat theta, di mana IO ini adalah intensitas awal sebelum sinar memasuki polarisator. Theta ini adalah sudut yang dibentuk di analisator ya nilainya.
Nah, supaya lebih paham saya berikan contohnya. Cahaya tak terpolarisasi dengan intensitas I.O. jatuh pada sebuah polarisator dan analisator yang sumbu polarisasinya diputar 60 derajat terhadap polarisator. Intensitas cahaya yang diteruskan adalah titik-titik. Di sini awalnya cahaya itu punya intensitas awal sebelum masuk ke polarisator adalah I0. Kemudian keluar dari polarisator kan tinggal setengahnya ya, setengah I0, dan masuk ke analisator dengan sumbu putarnya adalah 60 derajat. Maka sinar yang keluar dari analisator ini bisa kita hitung menggunakan rumus I2 sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta sama dengan setengah kali intensitas awalnya kan adalah I0, dari situ I0 dikali cos kuadrat 60. Setengah I0 kali cos 60 itu setengah dipangkatin 2, jadinya setengah kali I0 kali setengah pangkat 2 adalah 1/4. Ini kalau dikalikan jadinya 1/8 I0. Jadi intensitas cahaya yang diteruskan itu sebesar 1/8 dari intensitas mula-mula kalau sudut polarisatornya adalah 60 derajat. Oke, untuk materi gelombang cahaya sampai polarisasi dulu, nanti akan dilanjutkan minggu depan ke cincin Newton ya, ke cincin Newton. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.